Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan gue dan rekan gue. Gue Pak. Kita guru ya. Kita guru dan tenaga pengajar. Oh benar. Udah berapa tahun ngajar, Pak? Ini udah masuk tahun ke-7. Ih, lama banget tahun ke-7 udah ya. Kalau gue tahun ke-7 dan kebetulan dapat kesempatan di berbagai instansi. Nah, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol nih terkait banyak hal yang pasti kita mau ngobrol di ranah kita dulu, yaitu pendidikan. Gimana Pak? Apa yang mau kita bahas nih di pertemuan kali ini? Karena pertama kita pengen ini dulu sih kali ya. Ngenalin, ngasih tahu pengalaman kita dulu nih. Kok bisa sih 7 tahun ngajar gitu kan? Sampai masuk tahun ke-7 kok bisa? Emang kita apakah ada background ngajar sebelumnya atau emang kita mau atau memang kita hanya sekedar suka ngajar gitu. Kalau lu gimana, Pak? Kalau gue ngajar itu kayak sebuah kewajiban ya, sebagai setiap orang, semua orang tuh wajib untuk ngajar. Karena kalau ngajar tuh konteksnya cuma di kelas antara guru sama murid, enggak ya. Ngajar tuh kan bisa kita di tongkrongan, ngajar di keluarga, di rumah, yang penting ya itu. Dan secara konteks yang mungkin orang-orang awam berpikir sebagai Pak Guru adalah ngajar, ya ngajarnya di sekolah. Nah kalau ditanya kenapa ngajar, karena memang sudah kewajiban. Dan pas banget dijadikan profesi, seperti itu. Okay. Kalau gue lebih ke berawal karena suka ngajar. Jadi waktu sekolah dulu kan pernah sempat ngikut temen ngajar les privat. Nah ternyata dari situ gue tahu, loh kok gue bisa ngajar ternyata. Berarti emang udah ketemu passionnya, ketemu bakatnya ya. Ketemu nih, wah ternyata gue bisa ngajar loh. Ah jadi suka sejak itu tuh gue jadi suka ngajar dan akhirnya ternyata pada tahun 2016, qadarullah kan atas izin Allah gue dikasih kesempatan nih buat ngajar di sebuah instansi pendidikan. Iya, bareng gue kan. Yoi. Sebenarnya kenapa gue juga mau terjun ke dunia pendidikan? Sebenarnya ada kata-kata menarik sih waktu itu yang pas kita dapat pekerjaan ini, bahwa di dunia pendidikan itu ladang basah katanya. Oh iya benar. Ladang basah, ngeri kan? Iya betul. Maksudnya ladang basah itu konotasinya menurut lu kemana? Ladang basah itu sebenarnya bisa diartikan banyak ya, cuman secara yang umum dipahami sama masyarakat, kalau dibilang ladang basah ya masalah pemasukan pasti, masalah materi income, ya. Iya. Tapi kalau gue melihat juga ternyata setelah 7 tahun berjalan, ladang basahnya itu ada di 2 poin. Poin pertama, duit, materi ya. Iya. Cuman kalau kita jadi guru doang kayaknya sampai detik ini mau yang honorer, ya apalagi kayak kita yang di swasta gitu, kayaknya nggak ada guru jadi orang kaya deh. Betul banget. Jadi mungkin entah kita belum ketemu ladang basah di pendidikannya atau mungkin kita nggak mau ya. Ya. Kemudian ladang basah kedua, kalau menurut gua kayaknya emang bener sih ladang basah untuk pahala sih. Oh iya. Kalau gue berpikirnya saat ilmu gue bukan ilmu agama, ilmu umum, ilmu inilah, ilmu kompetensi, keahlian gitulah. Yang nantinya dipakai sama murid gue di suatu hari, terus dipakai juga buat nafkahin keluarganya, buat ngasih makan orang tuanya, itu pahala juga buat kita tuh. Kalau yang gue dengar dari Ustadz sih gitu katanya. Nah, artinya itu ladang basah amal jariah juga. Kalau lu ngajarin yang baik-baik, kebalikannya kalau kita yang ngajarin yang nggak beres, dia ikutin nih dosa jadinya. Iya, kalau gue belum lama ngalamin ini Pak. Jadi di kelas gue tuh kan ada tugas nanti storytelling. Dan gue kan tipikal orang yang kalau di kelas tuh suka cerita. Nah ada satu momen pas giliran pengambilan nilai storytelling, ada satu anak gue perhatiin gaya storytellingnya tuh secara postur dan gestur mirip-mirip nih sama gue. Gue pikir perasaan gue doang kali kan. Selesai dia pengambilan nilai, gue tanya dong, kamu suka cerita emang sebelumnya? Kok kayaknya lancar banget, ngomongnya lancar gitu dia cerita. Udah gitu dari gestur juga kamu kayak udah memperhatikan beberapa orang selain saya. Gue bilang gitu. Terus dia jawab, iya Pak, saya emang udah lama suka public speaking. Dia sering merhatiin orang-orang yang ngomong depan umum dan akhirnya dia adaptasi ke diri dia. Gue dari situ ngerasa, wah ini anak yang bener-bener bisa belajar nih, ngambil ilmu dari guru-gurunya. Bahkan gak cuma guru, yang orang gak niat ngajar dia pun dia ambil ilmunya. Iya, tapi dia aplikasikan. Kadang kita temuin belajar itu artinya nggak melulu harus di dalam kelas ya. Iya. Bahkan kalau bahasa gue sih kayak di anime Naruto, Sharingan gitu.
Itu bener loh, ada loh. Iya. Tapi emang maksudnya kalau saringan itu kan kita niru. Iya loh, gue kalau misalnya itu sih balik ke teori itu, kita tuh apa yang kita lihat gitu ya. Iya. Jadi kalau kita ngelihat sesuatu intens, kita bisa jadi ngikutin skillnya, gaya ngomongnya. Secara tidak sadar. Secara tidak sadar, mungkin di alam bawah sadar kita mengikuti. Nah, jadi memang dengan cerita lu barusan, mengartikan bahwa ruang lingkup belajar itu nggak cuma di kelas. Enggak. Tapi kalau ditanya ya, sebenarnya ngomongin belajar tuh. Kita kan bicara tentang murid ya, karena kita ngajar SMA. Ya mungkin ntar ngajar kuliah atau anak kampus atau gimana. Kalau menurut lu sebenarnya siapa sih yang wajib atau di mana sih ruang lingkup belajar anak-anak muda zaman sekarang tuh? Maksudnya siapa yang memiliki tanggung jawab untuk bertanggung jawab atas belajarnya mereka itu? Kalau ngomongin secara hakikatnya, mereka harusnya belajar. Oh enggak, bukan mereka ya. Kita semua harusnya awalnya belajar dari keluarga dong. Kan kita dibesarkan oleh keluarga kita gitu kan. Tapi secara fakta banyak anak muda sekarang justru mereka memperhatikan hal-hal di luar keluarganya. Jadi akhirnya mereka belajar tadi yang lo bilang, you are what you see gitu kan, you are what you watch. Jadi mereka justru tidak melihat, mungkin berbagai macam kondisi keluarga orang-orang ya. Tapi kebanyakan yang gue perhatiin mereka tidak melihat sosok yang bisa diambil pelajaran di rumah mungkin, dan akhirnya mereka nyari sosok baru. Suri tauladan di dalam rumah. Nah itu Pak. Soalnya kan harusnya di lingkungan terkecil dulu kita belajar. Iya sih, dulu emak gue suka bilang kayak gitu. Lu kalau di rumah ya begini, lagi di luar lu. Nah. Lu tuh yang di rumah tuh yang dibawa keluar. Gitu. Ibu gue kalau dia ngomel-ngomel. Istilahnya kan, apalagi kita sebagai cowok ya nantinya kita nikah gitu kan. Alhamdulillah kita juga udah nikah dan sekarang kita bawa anak orang dan kita ngajarin juga kan apa yang kita pelajari di rumah dulu waktu kecil. Sekarang kita juga nyampein itu ke istri, ke anak. Berarti poin pertama, belajar itu pusat pendidikan itu ada di rumah sebenarnya. Di rumah. Ya makanya pernah kita dapat pengalaman ya saat ada orang tua murid yang murka marah sama kita gara-gara anaknya mungkin ya dalam tanda kutip lebih dekat sama kita atau lebih senang interaksi sama kita ketimbang sama mamanya sendiri. Lebih nurut sama kita. Sama kita. Kenapa? Karena ya kalau gue bilang harusnya pertanyaannya waktu itu pas banget poinnya ke gue sih. Ya gue balikin ke orang tuanya. Harusnya pertanyaannya ke ibu gitu. Anak ini sama saya baru setahun, 2 tahun. Tapi sama ibu, karena SMA ya, itu berarti otomatis udah 13 tahun lebih, kurang lebih ya. Tapi kenapa dia bisa nurut sama saya yang baru ketemu 2 tahun? Mungkin ibu nggak ngasihin kali. Atau ibu menjengkelkan. Ya bukannya gue maksudnya mengkritik dia. Ya gue juga saat itu belum berkeluarga dan jadi orang tua. Tapi kan ini kita fakta yang berbicara. Mungkin cara komunikasi kita, mungkin gaya nasihat kita, mungkin anak itu overload nasihat. Jadinya dia nggak nyaman. Akhirnya tuh anak deket sama gue. Dikomplain lah gue sama maknya. Maknya bilang kayak, kok bisa sih anak saya lebih takut atau lebih nurut sama bapak? Nah itu, padahal secara umum tadi kita bahas harusnya pendidikan itu muaranya ke awalnya itu ada di rumah. Hilirnya di rumah. Ya gimana ya, soalnya ya tadi lu bilang ya 13 tahun, belasan tahun dia di rumah terus dilepas mau ke sekolah yang notabene umum jadi dididik sama orang luar, kok bisa sekarang jadi nurut sama orang luar dibanding sama orang rumah sendiri? Ya harusnya balik lagi ke mereka di rumah, ke keluarganya sendiri. Kok bisa nggak efektif gitu komunikasi lo? Sebenarnya sih sudut pandang kita sebagai guru tuh banyak kita temuin wali murid lah yang beranggapan kayak gitu. Atau bahkan yang lebih ekstrimnya lagi ada juga yang gue dapetin, udahlah Pak, Bapak aja yang ngurus gitu. Ada kan? Udah Pak, kalau mau pukul aja Pak, gitu kan. Kalau dia gak, nah itu ya macam-macam sih. Kalau menurut gue jadi kayak, loh, ya ini kayak, ya udah serahin pendidikan ke guru sekolah aja. Oke lah dia bayar, tapi kan dia bayar untuk pendidikan, bukan pendidikan yang modelnya secara hak penuh. Hak penuhnya tetap di dia. Iya. Di kita ya berapa persen sih paling pengaruhnya, kecuali emang pesantren ya. Iya. Pesantren mungkin lah bisa kita didik lah secara full gitu dengan sistem pesantrennya tersebut. Tapi kalau sekolah umum, ya kita ketemu sama dia berapa jam, paling kalau misalnya kita satu guru mapel ya paling 4 jam paling lama kan. Iya. Gimana kita bisa membentuk karakter dari 4 jam? Karena yang, ya itulah, kaidahnya kan dalam kehidupan gini yang gue tahu ya. Semua hal besar itu dimulai dari hal kecil. Ini orang-orang tuh maunya semua instan. Tahu tuh mau anaknya baik, tapi setiap hari rutinitasnya itu nggak dijaga. Gimana gimana anak lu mau jadi hafal Quran kalau setiap hari lu dengerin musik mulu? Gimana anak lu mau jadi hafal Quran kalau misalnya, itu kan logika mudahnya. Gimana anak lu mau jadi pemain bola, pemain timnas, sedangkan setiap hari lu ajak dia
mungkin main bulu tangkis, lah kamu jadi timnas bola, bahasa gitu. Itu logika kehidupan yang ini aja yang bisa diterima. Itu sih menurut gue. Terus nih Pak, kalau tadi kan kita ngomongin ruang lingkup pertama kita keluarga, tapi kan namanya kita kerja di sekolah ya Pak ya. Kalau mungkin kita bisa ngejaga niat kita lah insya Allah. Kalau kita memang niatnya dari awal mau mengajar, gitu. Niatnya mau istilahnya dalam tanda kutip ngebenerin anak-anak lah, ngebenerin generasi yang lagi kita pegang tahun ini dan tahun-tahun berikutnya gitu kan. Tapi menurut lu nih, tadi kan juga di awal lu bilang udah sempat dapat kesempatan di beberapa instansi. Kalau menurut lu ada nggak sih Pak yang orang tuh di dunia pendidikan, yang aktif di dunia pendidikan tapi orientasinya bukan untuk ngebenerin generasi ini Pak? Ya banyak lah pasti. Pertanyaannya kan gini Pak, ya rusak atau tidaknya gitu misalnya murid kita, bener atau baiknya, atau bener atau salahnya, rusak atau benernya, lurus atau beloknya murid kita, ya itu kan kalau mengajar itu esensinya luas loh Pak. Ya kalau misalnya sekedar kita kasih nilai rapot mah gampang Pak. Oh iya. Gue yakin ya yang dengerin juga, guru-guru misalnya kalau ada yang dengerin juga gue yakin naruh angka tuh gampang. Iya. Mau angka KKM saya kasih KKM, masalahnya keberkahan ilmunya itu dapat atau enggak Pak. Yang itu yang gue pahami tentang esensi pendidikan so far gue ngajar gitu. Yang gue rasain kayak mendidik itu bukan sekedar angka. Kalau lu minta nilai ke gue kasih. Gue selalu bilang gitu ke anak-anak, lu mau nilai sama gue kasih. Mau KKM gue kasih. Setiap itu gue KKM-in. Cuman masalahnya lu bisa ngambil value nggak yang kalau kita bahasakan keberkahan dari ilmu tersebut gitu. Ada nih ya contoh misalnya. Lu pinter banget nih anaknya. Contoh kasus di sebuah sekolah. Yang gue kerja di sana. Ini anak pinter banget, menang lomba mulu. Tapi pas lagi ujian jebol sistem sekolah. Kira-kira poin mana yang hilang dari anak tersebut? Ilmunya atau value kehidupannya? Value kehidupan. Jelas, ilmu dapat dia. Ilmu dapat, bisa sampai segitu. Bisa sampai ngebobo. Tapi value kehidupannya hilang. Tentang bagaimana berbuat jujurnya hilang. Tentang bagaimana menghargai proses panitia ujian dan guru-gurunya hilang. Tentang bagaimana menghargai teman yang sudah susah, menghargai each other hilang. Jadi yang dipikirin adalah it's all about myself. Bagaimana diri gua bisa terpuaskan dengan semua pencapaiannya dia. Mani anak segitu belum terlalu inilah, orientasinya masih kecil lah. Ya itu kan hanya sekedar satisfying aja. Pleasure-nya dia, oh gue seneng nih. Udah. Nih lihat eksistensi, validasi itu yang mereka cari. Dia nyari validasinya. Itu masalahnya, itu missing di kita. Kalau kita mau ngajarin anak pinter ya, gampang ngasih ilmu. Mereka tuh lebih pinter sekarang. Iya sih. Lu lihat ke media kebuka, media besar kebuka. Lu mau cari materi apa besar. Tapi yang kita tularkan ke mereka itu value-nya. Itu yang berat dan itu tuh nggak bisa sehari 2 hari. Perlahan. Bahkan selama 7 tahun gue ngajar di sini pun kayak kurang banyak waktunya untuk bisa ngedidik setiap anak selama 3 tahun mereka sekolah di SMK. Makanya balik lagi ke poin yang awal bahwa sebenarnya inti pendidikan itu di rumah. Iya. Di keluarganya. Makanya sebenarnya sekolah buat anak itu nggak kalah penting juga sekolah buat orang tua sih. Iya sebenarnya iya, soalnya how to teach-nya itu. Kalau ngelihat ya, maksudnya ngomongin tadi nilai. Kan ini harusnya orang tua udah pernah mengalami ini. Karena kan orang tua selalu bilang sama kita mungkin waktu kita sekolah, lu gimana, gue juga dulu pernah sekolah, lu jangan pernah bohongin gue, lu gitu-gitu lah kan. Tapi setiap kali mereka diketemuin sama kita pas bagi rapot mungkin atau pas lagi rapat orang tua mungkin, toh yang ditanya sama mereka pun bukan anak saya sekarang bisa apa, anak saya sekarang gimana? Berapa yang ditanya nilai anak saya ada merahnya nggak salah sih ya? Nggak sepenuhnya salah, cuman kan tadi kita bahas beda orientasi, jadinya kita pengennya nih anak bisa belajar. Bedanya kalau gue ngebedainnya gini, guru itu tugasnya bukan bikin anak pinter menurut gue ya. Menurut gue, guru itu tugasnya bukan bikin anak pintar, tapi bikin anak mau belajar. Gimana cara bikin anak mau belajar? Ya cari minatnya. Oh, nih si A minatnya di sini. Berarti gue kalau gue mau ngajarin dia sesuatu, gue pakai analoginya ke situ arahnya. Supaya dia lebih mudah mengerti. Dengan begitu, karena dia udah ketemu minatnya di situ. Oh iya nih, seru juga belajar dengan cara seperti ini. Dan akhirnya dengan begitu, kalau udah muncul kemauan belajar seperti itu kan jadi, oh iya nih, menarik nih. Suka. Makanya gue kalau di dalam gue ngajar gitu ya, gue suka ngasih analogi yang
analoginya itu pasti diminatin sama semua orang. Oh iya, gue Apa? juga. Tahu nggak lu? Kalau gue game. Kalau gue makan. Waduh. Sama gue. Betul Gue misalnya sih. ngasih satu teori nih. Dia bingung buat. Pasti gue analogin ke makanan. Nih misalnya nih, makanan nih. Contoh misalnya segmentasi audiens, gue belajar saya kayak mana lu ngelompokin audiens lu. Ya sama, makanan juga punya audiens. Iya betul. Dari waktu segmentasinya. Waktu segmentasinya. Contoh waktu ada breakfast, lunch, dinner. Nah, Dimakan pas makannya aja ada segmentasinya, ada apa? appetizer, Appetize, main course, dessert. dessert. Ya itu aja deh. Belum itu segmentasi namanya. Oh iya ngerti. Oh baru ngerti tuh. Terlihat lah kan kita sebagai guru paham betul mana Iya, anak bener, yang bener. coba ngerti, pura-pura ngerti, sama yang beneran emang ngerti. Atau ada juga yang emang gak mau ngerti. Ada. Nah jadi mereka duduk datang diam aja di kelas. Tapi itu ya menarik sih. Menarik juga tuh, walaupun yang ngadepin murid-murid yang D3 itu ya duduk datang diam itu juga menarik sebenarnya, karena dengan begitu kalau gue pribadi ngerasa ada satu momen yang gue ngerasa tertantang, nih anak maunya gue apain nih biar ngerti nih gitu. Iya, makanya cuman ya itulah yang ya itulah kita esensi mendidik itu luar biasa itunya, luar biasa menariknya. Makanya kalau gue suka bercanda sama anak murid itu memang jadi guru itu pekerjaan yang kayaknya nggak recommended untuk beberapa tahun ke depan. Karena gue lihat kayaknya semakin turun generasi ke generasi ya. Tingkat kemunduran dari attitude, sikap penghargaannya itu memang berkurang. Ya contoh nih, murid sama guru berpapasan di lobby, apa ya? Di lorong. Lorong gitu ya, lobby. Terus murid lu, kalau lu dulu nih, lu dulu deh. Lu misalnya nih, lu masuk sekolah, lu ketemu guru lu di lorong. Lu tegur guru lu gimana? Kalau gue Coba lu. Kalau lu jadi murid, lu jadi murid. gue murid. Lu murid negur guru lu. Oh, iya, Gimana? iya. Misalnya ketemu satu guru ya, Ya, Pak Eko gitu. Kalau gue Pak Eko sih paling enak. ya, Eko gitu. Iya gitu. Itu kan. Ah. Kalau sekarang lorong. Karena gue di sekolah itu panggilnya sir ya. Dia bilang, "Hey, sir." Waduh. Nah, nadanya gitu. "Hey, sir." Gitu. Dengan nah, itu enggak lu. dengan gestur angkat kepala ya. Hey, sir. Gitu. Sir. Atau gini aja deh, sir gitu. Kira-kira secara norma kesopanan yang tak tertulis. Iya. Enggak ada hukum nggak tertulis ada hukum soalnya ini ya. tertulis ya. Kalau ini Itu attitude aja. pantes gak? Kurang sih. Ya, ntar di 10 tahun ke depan muridnya bilang, "Woi Jing," gitu. Oh, kacau. Nyerah gue. "Woi Jing, mana lu?" Saking asiknya. Mudah-mudahan gue udah gak jadi guru di tahun itu. Saking asiknya mungkin yang ngerasa guru tuh asik gitu kan. Tapi sebenarnya nggak usah jauh-jauh ke lo. Mungkin kalau lo segitu berasal padahal lo di sana udah nunjukin membentuk image lo tuh tegas ya, setahu gue ya. Maksudnya strict gitu, bukan tipikal orang yang guru yang bisa diajak bercanda seenaknya gitu. Iya. Gue di sini Pak, di sekolah tempat gue ngajar ini tuh, gue coba nge-branding gue tuh jadi guru yang cukup santai. Cukup santai dengan harapan gue lebih mudah mendekati anak-anak. Supaya dengan begitu juga kan harapan gue bisa lebih gampang juga nyampein sesuatunya kan ke mereka. Tapi ternyata jadi bumerang Pak, buat gue. Mereka negur gue tuh jadi yang, Pak, asal aja gitu jadinya, yang gimana ya, gue sebenarnya gue harus terima sih, emang karena itu juga hasil dari brandingan gue sendiri selama ngajar di sini kan. Tapi memang itu juga agak disesali gitu sebenarnya kalau dari sudut pandang gue ya. Iya, sebenarnya gue kenapa gue jadi membuat diri gue di hadapan murid-murid kayak gitu ya, karena gue berawal dari pengalaman juga. Gue nggak langsung gini kan, di awal awal ngajar gue bahkan seasik itu kayak lu gitu. Cuman setelah banyak terpaan masuk ke gue gitu, atau banyak komplain yang masuk ke gue memposisikan diri gue seperti sekarang ini dengan cara, ya gue punya prinsip kalau mendidik generasi Z ini, Gen Z, itu kalau kayak main layangan gitu loh Pak. Jadi jangan terlalu lu gentak buat ditarik, dia juga lu terlalu ulur. Biarin aja dia punya rasa segan sama lu. Bukan takut ya, beda kan. Takut itu dia akan enggan untuk mencurahkan isi hatinya. Tapi kalau segan, kalau kita udah tinggal open ya, lu silakan lu cerita. Mungkin dia akan mencurahkan semuanya. Itu yang gue dapetin sih. Jadi lu tetap berwibawa seperti macan kalau depan mereka gitu. Tapi saat waktunya asik, ya lu akan asik. Enggak, gue ada yang mau gue sampein. Ya, intinya kalau gue sih ya, dari pendidikan di Indonesia itu, kalau dari sudut pandang gue sebagai guru ya, lu boleh nanti mungkin menyanggah atau yang lain, guru-guru lain mendengarkan gitu. Kalau menurut gue,
ya esensinya udah mulai hilang gitu. Jadi banyak yang mendidik itu kayak cuman sekedar, nih kayak gue contoh ya, gue pribadi ya, gue punya prinsip gini. Gue wali kelas, Pak. Gue nggak mau sama sekali terima pemberian dari wali murid saat ngambil rapot. Kalau gue. Oke. Pertama, gue udah digaji sama sekolah untuk mendidik semua itu, untuk melayani semua itu dalam tanda kutip. Terus kalau dia ngasih, ada satu orang tua ngasih ke gue, sementara ada yang nggak bisa ngasih, secara psikis, gue pasti akan meletakkan hati gue lebih besar kepada yang ngasih. Itu udah nggak bisa dipungkiri. Sejago-jagonya kita ngeblok itu ya? Ya, manusia itu kan biasanya takluk dengan hadiah pemberian itu. Iya. Ya maksud gue, sejago-jagonya kita ngeblok perasaan untuk menganak-enaskan. Pasti gitu. Akan tidak objektif pada waktunya. Kalau itu menurut gue sih. Jadi gue rasa kayak, gue pribadi ya, prinsip gue ya, gue nggak bilang, terus yang terima hadiah itu salah, ya itu hak lu. Mungkin gue nggak sejago lu dalam ngeblok hati untuk tetap bersikap adil. Gue nggak jago, makanya gue bilang sama wali murid sama murid gue, jangan pernah kasih gue hadiah kecuali lu udah lulus. Kalau udah lulus ya kan gue nggak berinteraksi lagi sama dia. Silakan kalau mau ngasih hadiah, gue nggak masalah. Tapi kalau masih gue di situ, gue ketemu dia, besoknya gue masih ngajar dia, gue masih bergaul sama dia, nggak bisa gue terima. Takutnya, bukan takutnya, gue niscaya kita akan melakukan ketidakadilan itu. Apalagi banyak juga yang gue dengar dari murid-murid yang cerita, ada perkataan kayaknya di sekolah itu kalau yang good looking aman deh. Aduh, itu sering banget loh dari zaman kita sekolah loh. Iya sih. Iya gak sih? Dan itu tuh nggak pantas buat di pendidikan gitu loh. Terkesan terpelihara aja gitu, terjaga aja yang good looking, aman-aman aja hidupnya di sekolah. Gitu. Boleh lah orang mau berpendapat apa terserah gitu. Oh enggak kok gue gak kayak gitu. Ya, kalau gue sih merasakan hal itu dan sampai gue jadi murid ngerasain hal itu saat gue jadi guru sekarang, gue terima keluhan itu dari murid gue. Si ini kayaknya bapak ini kayak terlalu ini deh. Berarti bisa dibilang valid ya gitu maksud gue. Kalau buat gue valid, memang tidak. Kalau mau bikin risetnya tolak ukur silahkan. Tapi gue yakin banget banyak di situ. Kita kan tolak ukur berarti kan perasaan si siswa ini kan. Apakah merasakan seperti didiskriminasi karena mungkin ya sorry ya nggak good looking gitu. Sekarang good looking atau enggak atau good looking kan itu juga relatif kan. Iya. Itu menurut elu. Atau kalau kita bicara di depan kamera ya udah putih cantik tinggi udah itu aja. Cuman kan ini pendidikan bukan entertainment gitu loh maksud gue. Iya. Dan everybody have sama gitu haknya. Berhak menerima yang sama. Apalagi mereka emang satu instansi, sekolahnya bareng, bayarnya sama. Itu yang gua sangat sayangkan di pendidikan Indonesia itu masih terpelihara tuh. Belum lagi yang suap menyuapnya. Ya gue bicara kayak gini emang ya nggak ada bukti otentik, cuman ya gue paham lah permainan sananya. Belum yang masalah. Ya banyak lah intinya gue pribadi I'm done di pendidikan. Gue selesai di pendidikan. Gue mau coba hal baru yang lain. Itu sih. Cuman makanya karena gue udah selesai dalam tanda kutip di dunia pendidikan, gue mau coba sharing yang ini. Siapa tahu gue bisa membuat wadah pendidikan gue sendiri di media ini. Itulah poin. Harapannya seperti itu. Maksud gue sependapat sama lu mungkin karena udah cukup. Kalau ngomong kasar mungkin bisa bilang muak ya sama praktek-praktek yang kayak gitu di selama ini di sekolah. Iya. Soalnya tuh kita yang ngelihat ada guru yang tulus ngajarnya. Iya. Tapi itu ya. Iya kita temuin kan guru-guru yang tulus yang emang kita akuin wah performa mengajarnya luar biasa, dedikasinya, rasa sayangnya ke murid-murid luar biasa, pedulinya. Tapi ada juga yang nggak boleh bongkir ya, tapi ada juga yang memang kalau ngajar tuh yang semaunya, yang datang kadang-kadang sekalinya datang cuma nyuruh anak hafalan mungkin atau mungkin cuma disuruh nyatet doang terus tahu-tahu udah ujian, ulangan harian, tahu-tahu udah PHS atau PAT. Materi disuruh ngerangkum sendiri. Kayak gitu kan nggak bisa diambil esensinya. Makanya nggak mudah jadi guru itu. Itu makanya mungkin ya pekerjaan yang paling nggak recommended. Artinya kalau misalnya cuman sekedar yang tadi lu bilang datang ngasih materi, cuma dari YouTube tutorial atau dari nontonin video, ya emang semua orang nggak bisa kayak gitu. Iya. Paling nggak kalau udah begitu lu punya pengalaman dia yang lu jual gitu loh, paham nggak sih? Iya. Iya nggak? Iya. Ini mungkin lu baru, terus lu nggak ngajar lu cuma gitu dan gue nggak bilang cara ngajar gue paling perfect, enggak juga. Cuman ya kita harusnya ada standar gitu untuk guru-guru ngajar tuh kayak gimana biar anak-anak nggak bosen. Nah
masalahnya pemerintah membuat standarnya, Pak. Tapi yang justru RPP itu kan. Tapi itu aduh. Menurut gue itu cuman maaf ya teman-teman pengajar semua yang sudah berjuang untuk membuat RPP silabus dan copy paste maksudnya. Tapi kan pasti ada Pak yang bikin. Copy paste. Enggak. Kalau gue enggak, maksud gue gini. Kan gue juga pernah ikut pelatihan yang bikin RPP kayak gitu. Gue lihat latihan copy paste. Kenapa kegapain sih? Enggak. Kalau gue ngelihat langsung emang ada dari misalnya gue waktu itu ikut pelatihan ada sekitar 20 atau 25 orang lah. Dari 20 atau 25 orang itu pasti ada 1 atau 2 orang yang beneran ngerancang. Nah, beneran ngerancang nih. Dari awal sampai akhir. Iya, gue lihat langsung. Dari awal sampai akhir. Iya. Makanya semua KD-nya tuh kalau kita bicara Kurtilas. Wah, bener Pak. Dia bikin sendiri pasti dia SPD. Tapi cuma 2 orang. SPD kan? Iya kayaknya. Iya, nah, itu dia Pak maksud gua. Kalau ngomongin berkas-berkas administratif yang seperti itu, kalau gue pribadi kan emang kurang gitu. Tapi itu juga gimana ya? Kalau dilihat sama teman-teman yang tadi gue bilang gue minta maaf sama teman-teman yang udah mungkin berjuang atau tadi lo bilang copy paste. Bukannya gue nggak mengamini tindakan-tindakan seperti itu atau berkas-berkas itu. Oke, bagus ini lu bikin perencanaan setiap awal semester, lu harus nantinya gue mau ngajar seperti ini. Tapi toh bahkan instruktur nasionalnya waktu pelatihan bilangnya begini, ya ini mah kita pelatihan, tapi nanti pas di lapangan, ya kembali ke lapangan, kembali ke habitatnya masing-masing. RPP terbaik itu adalah kan gurunya itu sendiri. Kalau kata pelatihan. Kita bikin ngetik segala macam sampai semalam suntuk. Tapi cuman pas masalahnya waktu yang kita buat bikin administratif yang seperti itu tuh jauh banyak terbuang. Yang buat gua pribadi mendingan buat guru itu belajar sendiri. Dosen gue juga bilang gitu. Mendingan gurunya aja belajar. Dosen gue bilang gini, ada salah satu mata kuliah yang waktu sempat masuk itu dosennya bilang, desain media pembelajaran. Dosennya bilang gini, kerjaan guru tuh kasihan karena mereka sudah disibukkan dengan kegiatan administratif. Jadi udah nggak sempat bikin media pembelajaran yang bagus. Jadi nggak bisa ngasih kualitas. Mengukur nih audiens kita udah mulai bete apa belum, public speaking. Ini kan belajar itu guru. Tim yang bikin administratif. Belum lagi ada sekolah yang nyuruh gurunya bagiin brosur. Capek pekerjaan jadi guru. Bener-bener. Gue juga pernah lagi. Gue baru ingat gue juga pernah bagiin brosur. Terus guru juga disuruh markir. Guru markir Pak? Kepsek. Coba. Kalau oke lah itu bagian dari kesepakatan kerja mereka. Oke. Cuman kan ini gue bicara tentang esensi pendidikan. Gue bukan Ki Hajar Dewantara, bukan. Atau kalau di Jawa Ki Hajar Dewantoro, bukan. Tapi kan gue berbicara, tadi gue udah bicara sama kurikulum kita. Saya tuh udah pantas belum sih Bu disebut sebagai tenaga pendidik? Udah 7 tahun. Udah pantas Bapak itu sebagai mengakui diri Bapak itu sebagai guru dan tenaga pendidik. Karena kita nggak ada setahun 2 tahun. 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Enggak, 7 tahun. Emang nggak sebanyak yang lain. Cuman kita keresahan kita loh ini sebagai tenaga pendidik atau guru loh. Administratif itu banyak banget. RPP. Malah kalau di sekolah ada satu sekolah tuh gue dulu. Sengaja sebuah RPP setebel-tebel kitab suci tuh. Ngajar buat RPP? Iya harus ngajar tuh sebuah RPP. Cuman lo tau gue tetap aja nggak bawa. Bahkan dulu gue waktu SMP tuh dulu gue pernah ikut les di salah satu tempat les. Itu kita sebagai peserta lesnya kita dapat silabus. Bahkan itu pun di tempat les yang istilahnya non formal gitu ya, instansi pendidikan non formal. Itu pun silabus nggak kepake Pak. Itu silabus itu kan kayak menunjukkan ini doang ya. Apa sih yang mau dipelajarin selama ke depannya. Itu oke, itu bagus lah. Maksudnya kayak timeline kita tuh mau ngapain aja itu bagus loh. Cuman RPP dengan segala perintilan itu buat gue nggak make sense untuk seorang guru. Belum lagi tuh guru kan punya keluarga, dia punya kegiatan lain. Udah gitu gajinya kecil, pasti kan mau nyari les juga di sekolah lain atau di anak-anak lain, atau mungkin ada yang mau dagang. Terus suruh bikin berkas-berkas kayak gitu. Pantes lah Umar Bakri itu ada Pak. Kok gue miris ya kita ngobrol begini maksud gue. Ya kita harus akui bahwa memang pemerintah yang nggak ngerti gue. Kadang kita juga ngelihat ya ini bukan maksud gue gini. Kita kan bisa lihat itu ya orang-orang sekarang kayak guru-guru tuh yang di swasta orientasinya dia akan ikut P3K
terus menjadi PNS dan terjamin hidupnya. That's it. Cuman itu yang gue lihat ya, banyak dari guru swasta kayaknya orientasi biar masuk ke pemerintahan gitu. Iya. Apalagi bukan mendidik anak. Iya sih. Apalagi sekarang mungkin kayak untuk SMA, untuk SMK ya, karena kita ngajar di SMK jadi kita tahu sedikit banyak tentang hal ini. Ada yang namanya LSP, jadi ladang baru lagi. Iya. Istilahnya. LSP, akreditasi. Nanti gue bisa jadi ini, asesor. Wah. Sebenarnya itu kan mungkin... Itu yang dibilang ladang basah tadi di awal ya. Bisa jadi. Dah kalau itu nggak berani dah. Bukan nggak berani sih kayaknya. Ya enggak, maksud gue kalau menarik juga dibahas. Kalau ngomongin kesempatannya. Iya. Gitu. Cuman itu kan tadi gue bilang juga, pertama di esensi ini Pak. Esensi kita dalam mendidik ini penting. Karena itu kehilangan itu kita. Kita kehilangan jati diri loh. Makanya banyak orang tidak menjamin itu ya benar gitu. Kadang 1-2 orang kalau dia emang tepat kepada sasarannya, ya itu benar. Iya. Sekarang kalau kita cuma ngandelin kayak misalnya RPP atau kita ngandelin cuma sekedar materi kita yang bagus, tapi pada saat dieksekusi loh, kita kayak gue nih, misal gue sehari gue ngajar 5 kelas, satu kelasnya 20 orang, gue ketemu berapa orang tuh sehari? 100 orang. Gue nggak siapin mental emang, kan ada persiapan itu kan. Iya. Persiapin mental, gue mau ngomong apa, ekspresi muka gue, kebugaran gue, itu maksud gue, poin-poin itu tuh udah berat untuk jadi seorang guru. Ya ditambah dengan berkas atau ya itulah miris lah. Apalagi kita lihat sosial media ada yang PNS dapat berapa ratus ribu sebulan. Sedih. Oh iya. Ya, belum lama ada video beredar ya. Padahal mereka itu di pemerintahan ya. Guru honorer di itu kan pemerintahan itu. Iya, kayak nggak ngerti sih gue. Pokoknya itu. Jujur aja gue nggak pernah tertarik sih jadi gitu. Karena gue emang basicnya bukan pendidikan. Iya sih. Itu Pak. Jadi gue lihat udah jauh lah esensinya. Itu juga sih sebenarnya kayak kita sempat ngobrol waktu itu kan. Masalah ini juga sebenarnya. Esensi pendidik yang sebenarnya dia bukan ahli juga di bidangnya. Maksud gue gini, apakah memang dia bisa memahami lapangan kerja itu atau malah cuma sekedar tahu ilmunya doang? Itu karena kebagi dua, ada pengetahuan ada ilmu gitu. Dia cuma punya pengetahuan atau memang punya ilmunya nih? Gitu. Itu Pak sebenarnya yang jadi mungkin kan kita pernah lihat juga ada satu guru mungkin dulu kita atau mungkin rekan-rekan lu di sekolah yang lain atau di sini mungkin yang kalau kita lihat dalam tanda kutip cuma bisa menyombongkan apa yang pernah dia jalani sebelumnya tanpa melihat kondisi zaman sekarang apakah masih relevan sama yang nanti bakal dialami sama anak-anak setelah lulus. Itu sih maksud gue, kalau guru-guru itu sudah disibukkan dengan kegiatan-kegiatan administratif seperti itu, mereka udah nggak punya waktu, kita udah nggak punya waktu untuk beradaptasi setiap belajar tahunnya. Betul. Ya intinya dalam pendidikan itu yang gue tahu adalah mereka ya murid kita itu akan mencontoh apa yang kita buat. Oh iya. Apalagi kalau kita yang muslim ya kita meyakini kaidah itu. Mereka itu akan mengikut, ya kita akan menanam, itu orang tua pepatah dulu kan. Kita akan menuai apa yang kita tanam udah. Iya. Dan kalau kita aja menuai kita nih sebagai pribadi as a person, sebagai guru kita nih udah malas belajar. Kita disibukkan dengan hal-hal yang di luar dari kitanya juga harus belajar. Jangan tuntut mereka belajar. Sama kayak lu kalau egoisnya orang tua, lu jangan ngerokok ya, tapi sambil ngerokok. Tangan lu pegang rokok. Itu kan nggak adil, nggak fair gitu kalau menurut gua. Kalau menurut gua ya, artinya kita dalam mendidik itu juga harus memberikan contoh. Kadang pendidikan terbaik adalah melihat saat dia tuh mencontoh. Kan gitu. Satu teladan lebih baik daripada 1000 nasihat. Itu. Tahu kata siapa itu? Gue juga lupa dapat dari mana. Tapi itu bagus Pak, makanya gue ingat. Benar. Kalau kata dosen penyutradaraan gue, satu catatan lebih baik daripada 1000 ingatan aja. 1000 hafalan. 1000 hafalan. Wah. Artinya memang ya itulah kaidah-kaidah gitu yang si anak Gen Z ini tahu gitu. Iya. Karena itu kan berpengaruh juga ke nanti masalah sosial dia. Oh iya. Ntar dia setelah dari sini lulus gimana? Ya kan lu pernah dengar nggak ada komen kayak gini atau ada fakta Gen Z ini atau anak-anak generasi muda sekarang ini kalau kerja nggak passion sedikit sebulan langsung resign. Dengan itu alasannya, aduh gua bukan passion gue, baru sebulan. Itu kan mental lemah gitu loh, Pak. Mental nggak mau fight gitu. Iya. Apalagi yang kita lihat ya kasus-kasus sekarang gitu, yang anak-anak pejabat itu. Oh, itu kan jelas bukan sebuah cerminan anak yang terdidik. Dengan perkataan dia bilang tenang dengan bapak gue semua lancar. Itu buat gue siapapun mendengar perkataan itu pasti itu akan masuk ke dalam ranah kesombongan. Iyalah.
Itu juga bisa melihat bahwa memang gak ada teladan di keluarganya. Kalau itu ya benar, balik lagi poin tadi bahwa ruang lingkup pertama pendidikan adalah keluarga. Yang melihat menghasilkan produk anak yang modelannya seperti itu. Kalau dia bisa mengeluarkan narasi seperti itu, berarti kan di rumahnya emang udah dicelin narasi itu. Ntar udah lu tenang aja, bapak yang ngurusin. Coba, itu jadi kayak sebuah achievement, privilege lu kalau ternyata lu sampai di poin itu gitu, sampai bapak lu bilang gitu. Padahal tuh aib. Iya kan? Buat gue itu aib loh. Gue sebagai laki-laki dulu kayak bahasanya, buat gue sangat aib kalau sampai bapak gue atau emak gue tuh nyamperin gue ke kosan terus bantuin gue ngasih gue lauk gitu. Itu buat gue ya, nggak tahu ya, makanya beda terpaan kali ya. Kalau anak zaman sekarang mungkin pengennya privilege. Iya, kalau kita mah gitu. Malu ya dulu ya. Malu. Pulang ke rumah minta makan atau minta duit, malu. Iyalah. Ada masalahnya kita nggak cerita. Iya. Bukan, maksud gue gini, bukannya kita mau kalian semua tertutup ya, bukan. Juga. Maksud gue lebih ke, ya lu tahu ranah lu. Iya. Gitu. Gak semua hal tuh diceritain ke orang tua lagi. Apalagi terlebih kalau memang itu masalah yang lu bikin sendiri. Apalagi masalah cewek. Aduh. Cinta-cintanya mereka itu, kalau gue suka lucu ya. Kadang kalau ngomongin cinta-cinta kayak gitu, kalau anak-anak muda itu, ya kalau kata Desta kan, dia punya anak cewek katanya. Terus ada cowok yang datang ke rumahnya, dia akan bilang apa? Gue tahu isi kepala. Sama. Iya. Gue juga lihat itu apa. Gue juga lihat kontennya siapa namanya? Bintang Emon. Kalau seandainya dia punya anak cewek, dia bilang terus ada cowok jemput anaknya, dia bilang, ini nggak balik ke kosan kan, langsung jalan kan, nggak ada alasan kompor belum mati kan di kosan. Kira kita tahu. Iya. Itu bagian dari kita tahu. Iya. Dan berbahayanya zaman sekarang untuk anak perempuan tuh tahu. Dan itu juga berangkat dari karena kita sempet tahu juga waktu itu dulu gimana, dan akhirnya kita mau jangan sampai kita ngerasain jadi orang tua yang seperti itu. Kadang kan gitu Pak, ada orang yang dia saat dia jatuh ke kubangan, ada orang yang pas dia keluar dari kubangan itu dia nggak kepengen orang lain jatuh. Tapi ada juga yang kepengen. Ada malah sengaja ngejorokin. Ada yang ngejorok. Ini masuk lu. Gitu. Tuh, masa bapaknya dulu begini lu nggak bisa lebih lah. Buat gue sih bahlul. Kurang dalam nyemplungnya nak. Buat gue sih bahlul itu. Nah itulah. Yang ya gitu lah, makanya kita harus pintar dalam mendidik dan memilih guru khususnya. Oh iya jelas kalau itu salah milih guru, salah ilmu kan. Iya. Apalagi sampai, ya maksudnya itulah, kita ngeliat isu yang sekarang beredar tuh miris gitu. Anak-anak sekolah sudah biasa dengan, maksudnya hubungan seks. Atau bahkan sampai video direkam, video tersebar. Itu PR besar loh. Kayak, apa sih ya Pak? Lu kan orang tua gitu. Assalamualaikum ya gitu. Jangan sampai terjadi sama, anak lu berprestasi nih. Tapi bunting misalnya. Rasanya kan udah gak peduli prestasi itu. Bener gak sih? Runtuh langit kayaknya. Kalau anak lu laki-laki misalnya, anak lu prestasi bagus di sekolah, tapi masuk penjara narkoba, atau gebukin orang, nendangin orang sampai sekarat. Itu kan udah kayak harusnya yang normal tuh. Bukan, anak gue jago, canggih, bukan gitu kan. Cuma sekarang gak tahu gak, kenapa bisa separah ini. Itu kalau menurut gue, karena ya mungkin di sekolahnya juga nggak tahu, mungkin ya nggak mendapatkan value itu. Yang dikejar juga lagi-lagi nilai, perlombaan untuk menjadi yang terbaik. Dan validasi. Dia mau diakuin di sekolah jadi orang yang paling maco, paling laki, jadi maunya berantem. Ada yang pengen jadi paling pinter. Ada yang pengen jadi pangeran sekolah, jadi paling ganteng aja ngerasanya santero jagat. Jadi semua disikat. Itulah makanya kita tuh berat tuh kerjaan kita sebagai guru tuh. Ya kalau lagi ngomong begini berasa banget ya berat. Berasa banget. Walaupun nanti pas ketemu anak-anak kita ngelihat mereka semangat belajar, kita jadi terpacu lagi, ngalir lagi gitu. Wah iya nih anak masih mau belajar. Ayo itu, sini. Pak. Gitu. Sebenarnya kalau gue tadi bilang kan pas kita ngobrol, karena mengajar itu emang yang cara kita pas ketemu anak-anak itu ngajar itu. Urusan administrasi, manajemen males banget. Itulah. Kacau. Ya sama sih Pak, kayak yang sekarang terjadi ya. Kayak contoh kasus perceraian gitu ya. Itu pun juga menjadi biang kerok kerusakan generasi Pak. Oh iya. Karena yang gue tahu kerusakan itu ya sama kayak kesuksesan Pak. Kerusakan itu bukan jebret langsung hari itu hancur semua berkeping-keping. Enggak. Itu kan step by step. Nah yang paling parah itu kehancuran itu dimulai dari perceraian. Dan gue dapetin sekian banyak murid gue yang bermasalah,
semua rata-rata orang tua divorce asli. Dan sedangkan juga kan survei membuktikan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tuh pas gue nikah kan daerah sana kan, daerah Jaksel. Iya. Mereka ngasih data ke gue, nih perceraian paling tinggi se-Jakarta di Jaksel, paling tinggi. Artinya ya kita juga tahu juga maksudnya kerusakan anak-anak muda gitu di Jaksel itu kan banyak juga kan. Nah, memang yang kita akui kalau kita tarik tadi ruang lingkup pertama pendidikan di rumah, sedangkan di rumahnya divorce, berarti kesimpulannya adalah terus juga data dari gua bahwa banyak anak-anak gua yang bermasalah rata-rata karena orang tuanya divorce juga. Ya berarti udah kejauh tuh kesimpulannya memang intinya pendidikan pertamanya orang tua. Iyalah. Tapi kalau orang tuanya divorce gimana? Makanya kan kalau anak murid gua bercanda, kita nih bikin komunitas BH yuk, apa? Broken Home. Gak asik sih namanya bisa lebih. Iya, komunitas BH kita Broken Home. Ada yang lucu anak murid gue. Dia langsung ngamperin gue, Sir tau nggak? Bapak saya 3, mak saya 3. Bisa sih, kok bisa? Iya kan? Udah lah, gue nggak nanya panjang lebar. Cuman nih bocah suka begitu ke gue. Datanglah orang tuanya, gue tanya. Karena ada masalah dia, gue tanya, bapaknya yang keberapa? Dengan spontan itu gue nanya gitu ya. Terus bapaknya tersinggung. Maksudnya apa ya Pak? Kok bawa ranah-ranah pribadi? Gue jelasin. Nih Pak, anaknya ngomong begini. Oh alah, langsung kesel. Bapaknya mau gebukin anaknya. Gue, Pak jangan Pak. Saya aja yang gebukin Pak. Diceritain gue. Jadi maknya divorce. Maknya punya suami lagi. Bapaknya punya istri lagi. Si anaknya diurus sama mangkat. Lah. Aduh, yang ke jadi sekolah. Nggak ngikut bapaknya, nggak ngikut maknya? Enggak. Dan yang ngurusin dia sekolah, gitu. Orang tua asuh. Canggih nggak lo? Luar biasa. Kok bisa? Ya itu bisa, Pak. Gue nggak kebayang tiba-tiba. Ini kamu anak siapa? Ini ibu saya, ini anak saya. Ini bapak saya. Nah ini yang ngasuh saya. Dan yang selama ini sekolah yang datang orang tua asuhnya. Pas kemarin lulusan yang datang baru mak aslinya. Toto lulus, maknya datang. Terus gue tanya juga, ini maknya yang mana? Ini maknya yang mana? Tersinggung juga. Enggak, kalau dia enggak. Oh, karena dia maknya udah tahu pasti anaknya ngomong begitu. Udah di briefing. Udah di briefing. Kalau yang bapak asuhnya enggak tahu. Enggak tahu kalau anaknya bakal ngomong gitu ke gue. Oh, itu bapak asuh yang marah. Wajar sih kalau bapak asuh yang marah, wajar. Iya, karena ngerasa kan, gue bukan bapaknya nih. Tapi kalau gue ngelihat waktu yang tahun lalu nih, yang anak-anak kemarin lulus nih, mereka juga ada nih Pak. Kalau lo kan tadi geng Broken Home ya tadi. Nah, mereka tuh ada juga geng kucuran air mata Pak. Apa tuh? Jadi itu anak-anak yang isinya di rumah kayak nggak dianggap ngerasanya. Anggotanya cewek semua Pak. Geng kucuran air mata. Mereka ngerasa kayak bontot pas itu. Iya, memang ada yang divorce. Ada yang divorce satu kalau nggak salah. Ada juga yang kayak ngerasa di rumah tuh kurang pengakuannya di rumah. Dia tuh ngerasa dicuekin. Iya, rata-rata bontot sih. Kalau di anak pertama gue rasa enggak ada. Coba. Ada juga sih yang anak pertama. Inner child gue. Iya sih. Ada gue bontot. Gue anak pertama. Kalau gue anak pertama, jadi kalau gue lebih. Dan lu nggak diakuin juga? Kalau gue lebih dibanding-bandinginnya sih. Nah itu anak pertama makanannya udah. Makanan anak pertama dibanding-bandingin. Iya sih. Kalau kata orang kemarin orang tuh, kalau anak kedua biasanya berantakan. Iya. Anak ketiga baru nggak diaku. Udah capek. Kok dia punya anak 3 gak gedeng beres semua Pak? Nah itu lah makanya. Kalau di orang tuanya aja udah divorce bahasanya. Ya mereka mau belajar dari mana? Makanya tadi kata lu kan. Jadi nyari toladan keluar. Sementara di luar itu 50-50. Iya. Kalau dapet yang beres. Alhamdulillah kita dapet yang beres. Alhamdulillahnya dapet yang belangsak. Iya. Alhamdulillah juga orang tua kita nggak divorce. Bokap lu meninggal. Iya nggak divorce. Bokap malu meninggal. Ya divorce lah kita kan. Enggak. Sehat walafiat. Saya menikmati kasih sayang ibu saya sampai akhirnya. Sayang banget malu. Parah. Itu. Kalau sama bapak gue emang nggak divorce. Jadi ya alhamdulillah mau berantem kayak apa ya alhamdulillah nggak divorce. Jadi enak gitu. Iya sih, iya. Ya gue ngebayangin, kan temen kita juga banyak. Tapi bahkan Pak, yang nggak divorce pun, yang nggak divorce ya kita ngomongin kalau tadi divorce udah jelas lah, mereka udah jelas berpisah, jadi ada 2 kepemimpinan lah istilahnya kan. Nah, bahkan tapi yang nggak divorce pun, kalau orang tuanya nggak memiliki kekompakan, berantakan juga Pak anaknya. Iya. Ada bapaknya yang strict istilahnya, tapi emaknya manjain misalnya. Pendidikan itu kita harus kompak. Nah, itu dia. Itu juga yang jadi pelajaran utama ya untuk kita ya, sebagai orang tua nanti.
sekarang sih khususnya karena udah punya anak alhamdulillah, pas kita nanti ngedidik anak kita usahain emang harus kompak nih sama istri gitu kan. Itu juga mungkin yang terjadi sama anak-anak zaman sekarang ya. Jadi di luar kondisi mereka yang mungkin ada yang divorce, ada yang broken home, berbagai macam kondisi, tapi ada juga yang nggak kompak, kelihatan harmonis tapi nggak kompak dalam mendidik. Kalau lu orientasi lu anak lu kemana pendidikan? Maksudnya anak lu kan cewek nih. Biar bisa share mungkin kalau lu pribadi sama bini lu sepakat ngedidik anak lu dengan kayak gimana atau mau jadiin dia kayak apa? Kalau gue sama bini gue udah sepakat. Kebetulan baru banget kemarin ngomongin udah ada rencana mau pesantrenin, tapi secara internal gue sama bini gue tuh memang dibilang gak kompak mungkin karena gue sama bini gue tuh background pendidikan yang beda ya. Bini gue dididik dengan cara A misalnya, nah gue kan strict banget nih dididiknya dari dulu sama orang tua gue, sama keluarga gue. Bagian itu sih yang mungkin bakalan jadi agak PR, karena gue tipikal yang istilahnya gak sabaran dalam mendidik, bini gue sabar banget gitu. Jadi kayaknya bakalan kebagi dua antara bad police good police lah. Gue yang jadi galaknya, istri gue tegas tapi istilahnya merangkul lah. Bukan gue menutup diri itu juga tapi ya. Kayaknya sih bakalan kayak gitu. Ada bad police good police kalau gue kayaknya. Iya, mah harus begitu sih. Nggak boleh yang keras dua-duanya. Tapi juga jangan sampai mendidik anak tuh kayak maknya ngelarang, terus biar dibolehin ke bapaknya. Itu juga salah kalau gitu. Jadi harus kompak. Memang ya benar, ada juga. Tapi secara data, divorce itu adalah faktor utama dalam tanda kutip kerusakan si anak. Ya pastilah mentalnya hancur. Ini pasti yang divorce ya. Gue gak kebayang loh ada yang kasus belakangan ini yang terjadi ya. Ujungnya divorce. Tapi diawali dari kasus cheating. Perselingkuhan. Iya. Satu Indonesia tahu. Coba. Gak kebayang gue. Apa gak rusak mentalnya tuh anak? Sekarang masih bocil. Gue yakin banget gue. Ntar nih udah SMP. Bapak lu kan yang selingkuh. Yakin gue. Terus dia akan, anjir, bapak gue selingkuh ya. Mungkin maknya sekarang udah nikah sama cowok lain misalnya. Yang saat itu ya, nanti di kedepannya. Ya pasti akan menjadi gejolak lah di hatinya dia. Ya itu menurut gue parah sih. Hal-hal kayak gitu tuh yang harusnya. Dan lu ngerasain gak sih? Gak tau ya, kalau gue dari temen gue sih, kalau bini gue biasa aja. Karena bini gue fully percayalah menyerahkan semua ke gue, alhamdulillah. Jadi nyaman gitu. Tapi ada juga teman gue yang cerita, gara-gara kasus itu terekspos, istri-istri mereka tuh jadi pada insecure. Jadi lebih insecure. Ada kemarin juga ada temen gue ceritakan tuh. Iya. Coba, itu kan secara tidak langsung kalau buat gue kayak menjadi merusak marwah suami ya. Tapi ada juga kan kasus juga yang divorce juga, artis juga kan. Tapi diem-diem. Mana ya? Tahu-tahu tersebarlah laporannya. Yang mana ya? Kok gue nggak tahu ya? Desta. Oh iya. Nah kalau gue pernah bilang sama istri gue gini, kalau gue ada kesempatan menikahi itu janda, gue akan nikahi jandanya Desta. Kenapa? Karena saat suaminya bikin salah, dia nggak publish. Dia nggak buka aib suaminya. Bahkan sampai dia yang diceraiin. Iya. Canggih nggak lo? Jadi kan, kalau kayak gitu kondisinya kan terkesan kayak si cewek yang nyari masalah lah dalam tanda kutip ya. Jadi kayak si cowok yang tidak puas atas rumah tangga itu. Padahal ya kita nggak tahu juga kan. Iya. Cuma kalau kita lihat secara selama ini framingnya kan ini ceweknya bener gitu kan, ngaji apa. Cowoknya mungkin masih keren lah gitu kan, masih anak muda banget. Tapi kan ada video juga yang ini Pak, yang apa? Pas ulang tahun si bapaknya si Desta itu kan anaknya doa supaya ya sholat lagi. Bapaknya puasa lagi apa sholat lagi? Sholat lagi. Itu anaknya aja berarti kan udah sadar. Kayak gitu kan maksud gue. Didikan mana? Didikannya. Balik lagi ke siapa yang ngedidik, gimana ngedidiknya di rumah, di keluarganya. Kalau itu fail, keluarnya semua fail. Itu. Nah, itu menarik tuh. Makanya saya nggak tahu ya, karena mungkin media sekarang begitu dekat sih. Jadi kayak kasus-kasus begitu, ya secara tidak langsung itu juga mendorong gitu. Dan bahkan Mbak, gue dapetin ada juga kasus di mana ini di sekolah gue nih baru nih, gue juga baru tahu dengar perselingkuhan antara guru sama guru. Baru tahu gue di ceritanya ada. Coba. Guru sama guru. Iya. Gue langsung merinding gue langsung membeku, gue bahasa langsung kayak kena ular medusa gue. Pas diceritain asli kaget gue, dan orang dua-dua gue kenal.
teman baik gue. Tapi kelihatan kalau secara sih, sosial 60% kelihatan. Oh. Tapi kayak ya itulah. Tapi mereka berusaha menutupi kalau dari lo lihat. Menutupi hubungan mereka istilahnya lah gitu. Menutupi pasti, cuman yang namanya interaksi ketidaksengajaan itu kan terkadang dia nggak bisa kontrol. Iya, mengerti. Tapi memang secara data juga kan perselingkuhan paling tinggi terjadi di tempat kerja. That's it. Ya, jadi memang kita para pria memang dituntut untuk bisa menjaga. Kalau kita diajarkan kan untuk nundukin pandangan, tidak menyentuh itu karena itu tadi kerusakan itu nggak yang langsung kita lihat langsung yuk cek ini yo. Enggak. Kan dari awal dulu. Pertama tatap-tatapan, pegang, sentuh, chatting. Pinjem pulpen mungkin. Terus phone-sex ya kan. Habis itu baru deh sampai yang ujungnya tuh di zinahnya itu. Dan itu yang diinginkan oleh para iblis itu. Ya kita yang nggak sadar. Artinya ya kita tahu ini nggak baik lah. Siapa sih yang orang normal mana sih yang masih menginginkan? Maksudnya biasalah selingkuh, nggak apa-apa. Karena sama. Kacau pola pikirnya. Lu kira ya kalau menurut gue LGBTQ sekarang gitu juga kan? Kan mau dia narik ke ranah situ kan? Kebohongan yang terstruktur jika dikatakan terus-menerus akan menjadi sebuah kebenaran. Iya kan? LGBTQ kan memang dari awal nenek moyang kita itu udah sesuatu yang nggak lazim. Tapi sekarang kan orang mau melazimkan itu kan? Iya. Ya sama, ntar next day mungkin, lu selingkuh sama dia? Selamat ya. Wah kacau. Udah duga loh padahal. Iya, gue tahu lo habis itu dikasih susu Bear Brand mulu setiap pagi. Ya, nggak asik banget. Tapi emang kacau sih Pak. Maksud gue kalau ngomongin kita menghubungkan campaign masalah hal-hal seperti itu, terus kita hubungkan ke ranah pendidikan. Gue pernah lihat beritanya bahwa di negeri sana tuh di pendidikan dasar SD, setingkat SD kalau di Indonesia, di sana udah diajarin tentang transgender. Jadi udah ada diajarin bahwa it's okay if you feel that you're not yourself gitu. You're being in the wrong body. You trapped in kayak gini kan sebenarnya. Pak, lu nggak usah ikut deh nanti. Kenapa? Ya udah nggak usah ikut aja. Iya sebenarnya lu nggak mau berhubungan sama dia. Sama kayak dia bilang, lu tuh ada di badan yang salah. Secara nggak langsung lu mengatakan bahwa God's fail. Iya dong. Dan itu luar biasa kurang ajar lu. Wah itu dasarnya kebodohan, Pak. Itu kan. Udah bilang aja lu homo gitu deh. Iya. Lu homo, lu lesbi udah ya. Gue pernah lihat Pak itu beritanya. Tapi orang-orang itu ya benar. Udah masuk loh. Gue ngeliat Pak bahkan ke pendidikan dasar. Ada yang dia itu gue ngeliat. Jadi pertunjukannya itu di negeri mana gue nggak tahu ya. Pokoknya intinya dia bule lah. Jadi ada cowok-cowok badannya kekar gitu. Dia pakai baju cewek terus gue joget-joget depan anak-anak SD apa TK gitu. Di kelas. Kayaknya kita lihat video yang sama deh. Iya kan? Iya, itu dia di ini Pak. Kalau dari terus orang tuanya kayak kalau di video yang gue lihat itu mereka diajarin langsung sama drag queen. Nggak tahu gue. Drag queen tuh julukan buat yang transgender itu dari cowok ke cewek, transwoman. Diajarin langsung, orang-orang itu datang ke kelas langsung dengan pakaian yang wow, bencong gitu loh. Ya, yang makhluk astral itu. Kalau ya oke lah kalau mau adu argumen soal ini sih gue sangat siap gitu. Ya benar kan? Artinya orang-orang yang melakukan keburukan, gue kasih example LGBT. Sekarang mereka lagi campaign untuk mengatakan apa yang mereka lakukan itu it's a normal. Sehingga akhirnya nanti semua kejelekan akan normal. Iya. Ya tadi gue bilang selingkuh normal, MBA normal, semuanya normal. Tapi gue nggak nyangka LGBT ini naik duluan berani gitu. Iya. Kok ada yang orang gobloknya kompak gitu? Kalau gue sih nggak menutup kemungkinan sih ke depannya akan kayak gitu. Bahaya loh, LGBTQ itu. Lah orang kan bukan ada kok di sekolah. Bukan cuma transgender, Pak. Isunya waktu itu sempat juga ada yang dia merasa bahwa dirinya bukan manusia. Dia kucing. Ada yang anjing. Anjing. Kasihan banyak kan orang kayak anjing. Tapi yang orang kayak anjing kebanyakan nggak sadar kalau dia kayak anjing. dia orang. Nggak, dia kalau orang kayak anjing dia tuh orang ya. Kalau di sana ada yang mengakui, saya tuh sebenarnya bukan manusia, saya adalah anjing yang terjebak di tubuh manusia. Kan ada ya? Ada Pak.
Ada juga yang memotong tangannya, Pak. Motong tangannya, dia ada kata istilahnya transable. Jadi disabled. Jadi tuh katanya ada orang yang sengaja motong tangannya karena ngerasa dia tuh sebenarnya orang disabel. Puncak komedi. Ya itu mah. Nah, kacau, Pak. Maksud gue, kalau generasi sekarang dibiarkan seperti ini, ya siapa yang bisa ngelarang nanti ke depannya kalau dibiarin terus. Kalau nggak dibenerin dari sekarang, kalau nggak dipatahin. Freedom kata ya, kalau semuanya berasaskan kebebasan. Tapi lucunya gini loh. Mereka orang-orang yang LGBT gini, lucunya tuh gini. Mereka itu kan bilang freedom, kebebasan. Tapi kalau kita udah ngomong kayak gini, dia nggak suka. Padahal kita kebebasan berpendapat. Kita juga bebas padahal ya. Iya, kita bebas pendapat kalau kita mengatakan dia sakit jiwa. Tapi dia nggak terima. Ya lu bilang aja gue sakit jiwa juga, gue nggak apa-apa tuh. Iya. Cuma kan orang nggak bisa menilai. Masalahnya adalah kayak kemarin gue juga baru lihat video ada salah satu orang transgender, dia itu bilang, jadi dia datang ke sebuah seminar gitu lah Pak. Nah si pematerinya bilang bahwa nggak bakal ada orang normal yang mengakui kalau kalian itu wanita, kalau memang trans ya maksudnya, kalau memang trans posisinya. Terus si orang ini yang trans woman ini, dia transgender dari cowok ke cewek, dia nyeritain tuh prestasi hidupnya, dia S2, dia ikut ini, terus dia juga di bidang pekerjaannya dia punya prestasi, jabatan tinggi, gaji gede, luar biasa. Terus dia juga ngangkat akhirnya ke arah, dan orang-orang di sekitar dia mengakui kalau dia tuh perempuan. Gitu. Kalau tadi kan pematerinya bilang gak bakal ada orang normal yang akan mengakui. Gitu. Nah, si transgender ini bilang, banyak kok yang ngakuin gue, gitu kan. Yang belum kenal. Nah, yang jadi masalah adalah pematerinya sebenarnya nggak ngebahas itu, tapi karena diangkat, pematerinya bilang gini, kenapa untuk mengetahui lu perempuan atau laki-laki harus orang lain yang bilang? Kan lu yang ngerasa, lu yang punya tubuh, kenapa harus orang lain yang mengakui? Karena kalau seandainya kita ngomongin logika, pematerinya bilang gitu, kalau memang harus ada, kita ngomongin logika, emang mungkin, misalnya gue pulang ke rumah, terus temen gue ada yang WhatsApp gue gitu, ada yang ngechat gue, bro, lu laki kok. Kan aneh. Masa harus orang yang afirmasi? Iya. Gitu. Secara psikis kan aneh, Pak. Iya. Nah, itu juga kan kalau kita tarik lagi ke ranah pendidikan, kita bakalan terus ngomong ke ranah pendidikan bahwa, lah ini berarti ada yang salah dong. Lu diajarin siapa nih kok bisa ada pemahaman seperti ini? Kok bisa terima lu diajarin seperti itu? Gitu. Kok bisa lu bisa-bisanya ngedengerin orang yang nggak tahu diri lu? Kenapa lu harus dengerin orang yang mungkin baru kenal lu di setahun 2 tahun di kantor? Gila ya, eksistensi, validasi, kepengen diakui, itu memang luar biasa. Kacau, loh, Pak. Pengaruhnya. Kalau ngomongin validasi tuh anak zaman sekarang tuh kan luar biasa. Nonton konser demi validasi, bayar gitu berjuta-juta. Sebenarnya hak lu sih. Gue kalau ngomongin konser dan bayar tiket yang mahal, hak lu. Gue nggak. Poin gue gini aja sih. Duit lu tahu skala prioritas lu, mungkin skala prioritas lu konser, silakan. Itu yang punya duit silakan, itu hak mereka. Kalau lu tanya ke gue ya gue nggak. Ya yang punya duit silakan aja. Duit lu bertanggung jawab nanti kan di hadapan yang ngasih lu duit itu kan lu yang tanggung jawab. Kalau lu tanya gue, ditanya LPJ-nya nanti di akhir. LPJ pasti ada ya. Dia itu silakan, semua orang berhak melakukan apapun sesukanya. Tapi ntar harus bertanggung jawab. Sesimpel itu aja ininya, logikanya. Kemarin tuh gue baru baca juga Pak di Twitter, ada salah satu adik yang kerja di luar kota. Gue baca tweet seseorang ya maksudnya. Ada nih seseorang, dia tuh punya kakak. Nah, si adiknya ini ngerantau, kerja di luar kota. Dia nabung bertahun-tahun sampai kekumpul puluhan juta lah istilahnya. Nah terus dia dapat kabar di tempat asalnya, di kota asalnya, sebelumnya biar tahu dulu, ayah dari si anak ini sakit. Nah dia dapat kabar bahwa si kakak di kampung mau nikah, dia minjem duit nih ke adeknya, sampai ibunya mintain tolong pinjemin, ibunya ngomonglah kasih adek ini. Akhirnya dipinjemin lah tuh, ternyata bukan buat nikah Pak, untuk beli tiket konser Pak, Coldplay. Dan sekarang adeknya bilang, gue udah muak sama tingkah laku kakak gue, sekarang coba deh, sekarang keluarga kita udah gak punya duit, tabungan gue udah habis, lo pinjem semua.
nggak tahu deh, ini mudah-mudahan Bapak bisa tetap sehat. Wah Pak, itu Pak Sedih. sebodoh itu Pak. Ya kan kalau balik lagi, kalau misalnya di Coldplay itu ternyata ada door prize, hadiah gitu kan, lo bisa dapat 1 M. 1 banding berapa Pak, kalaupun itu ada. kan semuanya kan terkait hiburan kan, lo butuh hiburan, lo datang ke konser lo biar lo terhibur. Untung hiburan kita murah ya. Nah, kalau itu gue bicara terkait ini sih, gue pernah datang ke sebuah tempat ilmu lah, gue pernah nuntut ilmu yang membicarakan tentang kebahagiaan gitu. Itu kan yang dicari tuh apa sih? Eksistensi kebahagiaannya mereka kan. Mereka datang ke situ mau buat apa? Gue yakin lebih hafalan gue lirik Coldplay daripada dia. Gue nggak suka Coldplay, tapi gue emang Coldplay kan hit dan gue hafal liriknya walaupun gue nggak denger musik. Iya, dari zaman kita sekolah. Zaman kita sekolah gue tahu kok. Itu yang dialamin sama generasi FOMO sekarang Pak sebenarnya. Dan ya itu. Kan ngerasa, oh gue harus ini nih biar tetap eksis. Gue nggak ketinggalan zaman, gue harus ngelakuin ini. Gak enak banget loh hidup kayak Waduh gitu. Pak, hidup dengan berpatokan pada hidup orang lain tuh gak enak. Ya tadi sama kayak masalah transgender tadi. Butuh afirmasi dari orang lain. Dia pengen banget biar orang lain itu menilai dia sesuai dengan apa yang ada di kepalanya dia. Dan lagi-lagi kalau gue berbicara ya terkait itu kan, kebahagiaan. Kenapa sih orang sampai begitu banget? Kenapa? Biar bahagia. Dia bahagia saat orang lain bilang, oh kamu hebat ya, kamu bisa nonton Coldplay atau kamu bisa kesini, kesitu. Iya. Itu. Jadi bahagianya susah banget, Pak. Iya memang sih. Kalau kebahagiaan sesusah itu, berarti Allah tuh nggak adil. Ngeri. Iya, iya. Kalau analoginya ke situ ya. Iya bener dong. Jadi kalau gitu yang bahagia yang punya duit doang dong. Sementara fakta membuktikan bahwa kebahagiaan itu nggak kayak gitu. Yang cerai ini emang dia nggak punya duit, Pak. Kita yang mungkin ya, kita guru loh. Yang kadang gak digaji. Ya kita alhamdulillah bahagia. Alhamdulillah gue katakan gue bahagia. Iya. Gue seneng, gue setiap bangun, wah alhamdulillah gue bisa makan hari ini, ada tempat tinggal. Udah seneng kok. Gue masih bisa ngeliat muka istri gue bangun tidur, anak gue. Waduh. Nah itu udah bahagia buat kita. Dan itu sangat murah. Dan memang itulah keniscayaan kebahagiaan itu. Bukan dari aset, bukan dari lu punya. Ya lagi-lagi fakta membuktikan orang bahagia cerai, orang kaya cerai. Orang terkaya cerai. Orang kaya anaknya masuk penjara, sesek juga hidupnya. Orang terkaya mati bunuh diri. Coba, berarti kan dia nggak bahagia. Kalau dia bahagia nggak mungkin bunuh diri dong. Iya dong. Kalau dia bahagia, nggak mungkin dong dia sampai keluar seks bebas atau malam-malam ke pub, malam-malam ke diskotik, nggak mungkin. Kalau dia bahagia di rumah, dia pasti di rumah udah. Iyalah. Walaupun cuma nepus rank gitu kan. Iya, istilahnya dia bahagia dia menikmati dulu apa yang dia punya. Iya. Baru bahagia. Tapi lu kalau keluar lu dia masih nyari seeker, lu cari kebahagiaan itu, berarti lu bahagia. Nah, sedangkan saat lu keluar, kalau buat gue, traveling, jalan-jalan bukannya nggak boleh ya. Tapi setelah itu, lu akan stres mikirin duit lu. Udah sih? Lu jalan-jalan nih. Contoh ke Thailand, Singapura, duit gitu kan. Lu jalan-jalan. Terus pulang-pulang bingung gantinya gimana. Iya. Kebahagiaan lu hanya semu. Sesaat sih kalau. Masa kita mau bahagia kudu minjem sama orang? Iya, padahal bagian itu dari diri kita. Kita tuh punya kebahagiaan di hati kita. Dengan begitu kan kita juga membuktikan bahwa nggak ada empati di diri kita. Dan masa kita mau bahagia dengan mengorbankan kebahagiaan orang lain? That's it. Dan yang lebih penting lagi kan, ternyata kebahagiaan itu di hati dan disitulah baru benar tuh. Kenapa? Karena kalau kayak gitu Allah adil. Oh iya, karena setiap orang punya. That's it. Setiap orang punya hati, dia harus merawat hatinya agar dia bahagia. Iya. Gimana cara ngerawat hati? Yang mendekatkan diri. Ya, pertama itu mendekatkan yang kepada yang punya hati. Iyalah. Pertama itu, kedua ya rusak itu kan karena ambisi-ambisi itu yang terkenal. Kita juga bikin kayak gini nggak ada tujuan mau terkenal. Ya kita mau berbagi lah, syukur-syukur bisa menjadi manfaat buat semua orang, termasuk keluarga kita. Tujuannya kan juga kan salah satunya ladang amal juga buat kita. Iya. Dan kita biar bisa mendidik ya nggak cuma di sekolah gitu. Itu poinnya, Pak. Jadi kalau menurut gua pembicaraan yang panjang ini kita akhiri dengan ya artinya kebahagiaan itu letaknya di hati. Iya. Dan bagaimana kita mendapatkan itu ya kita harus belajar untuk merasa cukup sama hati kita sendiri. Rasa cukup dengan keadaan. Tapi itu butuh latihan, butuh belajar. Ya, butuh belajar. Guru tuh butuh belajar. Butuh belajar. Makanya semua bakal kembali. Apa sih kita kan disuruh juga menuntut ilmu sampai akhir hayat, Pak.
sebelum sampai ke liang lahat gitu masih disuruh menuntut ilmu. Ya belajar memang tujuannya Bukan belajar. nonton Coldplay. Bukan, nggak ada. Bukan nonton Messi, Bang Messi. Nggak ada. Artinya apa? Apa Coldplay, BMTH, 30 Second to Mars nggak perlu nonton. Sebenarnya ya. Ada di YouTube ya? Ada, gue masih suka nonton sesekali. Tapi kayak di konser, lu pernah tahu ini nggak? Ini gue intermezzo lagi. Lu pernah tahu Woodstock tahun 99? Woodstock 99 enggak kayaknya. Lu coba cari. Siapa yang konser? Woodstock itu sebuah event yang ada tuh di tahun 60 dulu. Okay. Woodstock itu jadi orang-orang hipsi ya. Hippies ya. Hipsi mah stand up ya. Yang dia suka jalan-jalan gitu kan. Hippies itu gitu kan. Dan terus di tahun 60 itu dia ngadain konser. Yang dimana konsernya itu berbagi tentang alam. Makanya ya, inilah hippies tuh gitu. Ramah lingkungan lah. Trihugger dia julukannya. Ya. Sampai akhirnya kesuksesan di tahun 60 itu mau diulang lagi di tahun 99. Ngadakan konser namanya Woodstock. Tahun 99 tuh yang ngisi ya Limp Bizkit, Red Hot Chili Peppers, Papa Roach. Di konser itu 3 hari, ternyata yang awalnya untuk bakti sosial bahasanya, untuk konser ya karena memang manusia dasarnya tamak terhadap harta, akhirnya dengan segala keruwetannya tuh konser dibuat, jadi mereka 3 hari, 3 malam atau berapa hari udah jalan jauh, dia bermukim di situ tuh kan, mendirikan tenda. Ya otomatis makan di situ, berak di situ, semuanya di situ. Tapi karena ketamakan panitianya, akhirnya dibuatlah disuruh bayar. Banyak tuh yang nggak mampu bayar akhirnya. Protes dong mereka. Terus ditambah, band-band yang ngisi lagu itu, semua provok gitu. Untuk mereka, ayo keluar. Dan akhirnya di konser itu, kalau lu searching, di Netflix tuh ada dokumenternya. Ternyata tuh, di konser itu namanya konser berdarah. Banyak orang yang kebakar hidup-hidup. Banyak cewek dipakai di situ. Telanjang bulat semua, tai di mana-mana karena kan dia berak kan ada salurannya dibongkar semua karena udah chaos. Tuh Woodstock tuh. Tapi sih luar biasa ya media Amerika itu. Tuntutnya ya. Enggak ketahu aja enggak tahu tuh. Gua enggak tahu loh. Enggak tahu. Padahal tuh sejarah kelam konser loh, Pak. Iya. Karena kan itu masa. Dan sekarang emang hal itu enggak berpotensi terjadi pada Coldplay dengan hype-nya yang sebesar ini. Orang menyebutnya war ticket atau ternyata ada banyak orang yang mungkin enggak terima karena dia nggak dapat tiket, bisa aja, nggak ada yang nggak mungkin. Penipuan juga lagi ada sekarang. Nah itulah makanya tiket. Kebahagiaan itu kalau tolak ukurnya kayak gitu, gua rasa ya tadi jauh-jauh nyari kebahagiaan gitu lo di hati lu harusnya letaknya. Nah kalau kata beberapa guru kita kan kebahagiaan itu di rumah. Ya. Lu kalau di rumah seneng, betah gitu lah. Bukan berarti kita laki kagak kerja gitu. Iya, maksudnya lu nyampe rumah tuh nyaman lah. Nyaman gitu, pengen berlama-lama sama keluarga lu, dari situ lu bahagia. Iya, kalau emang di rumah aja lu nggak feels like home gitu ya. Balik lagi tuh ke poin yang pertama, pendidikan awal tuh ada keluarga. Keluarga dulu. Itu memang semuanya bakal balik ke keluarga karena bagaimanapun kita kondisinya di luar, ya kita akan balik ke keluarga kita. Kalau lu nggak ngerasa kayak keluarga lu tuh adalah rumah lu, ya lu mau pulang kemana? Rahmatullah. Iya, itu mah pada akhirnya nanti. Kita closing aja lah dulu untuk pertemuan kali ini. Sudah kalau begitu.